Shalom dan salam kasih keluarga pelayanan kanak-kanak BM Sarawak, khususnya yang sangat spesial, istimewa, yang dikasihi kanak-kanak di dalam pelayanan kita, guru-guru pelayanan kanak yang sentiasa berusaha gigih dalam pelayanan kanak-kanak, penyelia, pastor-pastor, ibu bapa yang sentiasa mendukung kita di dalam pelayanan ini. Tidak lupa bagi salam kasih kepada penyelaras kita, Pastor Henry Akub, yang tidak lelah bersama-sama mendorong kita dalam pelayanan kanak-kanak selama ini. Bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang kasih-Nya yang tidak berkesudahan, sentiasa memimpin kita dan untuk membolehkan kita supaya kita boleh merayakan Hari Kanak-Kanak tahun ini bersemuka bersama-sama kawan kita yang dalam 2 tahun kita tidak boleh bertemu dan merayakan bersama seperti tahun ini. Puji Tuhan, terima kasih karena buka jalan bagi kita maupun merayakan secara online seperti sekarang ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada BEM pelayanan kanak-kanak karena memberikan saya peluang untuk mengucapkan sekata dua kata di dalam sambutan perayaan Hari Kanak-Kanak tahun ini. Ada 2 perkara yang saya ingin katakan. Satu ialah kenapa merayakan Hari Kanak-Kanak sedunia, di mana mulainya perayaan Hari Kanak-Kanak sedunia ini. Baik, ini diisytiharkan pada 20 bulan November tahun 1959 oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menerima pakai Deklarasi Hak Kanak-Kanak. Jadi di negara kita Malaysia ini Hari Kanak-Kanak sedunia kali pertama dirayakan pada tarikh 8 bulan Oktober 19 tahun 59. Jadi disambut setiap hari Sabtu dalam bulan Oktober. Maka pada dasar Hari Kanak-Kanak sedunia ini ada mempunyai 2 objektif. Satu ialah merupakan penghormatan dan pengiktirafan masyarakat terhadap kanak-kanak dan hak mereka. Dan objektif kedua ialah menyedarkan setiap golongan masyarakat akan tanggungjawab mereka dalam memelihara hak dan masa depan kanak-kanak. Ada 2 objektif. Atas kenyataan itu adalah sangat penting supaya segala keperluan rohani dan jasmani kanak-kanak dipeliharakan. Jasmani adalah seperti kesihatan mereka, makanan mereka, belayan kasih sayang kanak-kanak, pendidikan, alam sekeliling yang sehat serta perlindungan kanak-kanak daripada segala bentuk bencana dan bahaya dapat disediakan untuk kanak-kanak kita ini, karena kanak-kanak merupakan aset amat berharga serta bakal pelapis pemimpin di gereja dan juga di negara kita. Ketahuilah, anak-anak ialah warisan daripada Tuhan. Mazmur 127 ayat 3 mengatakan. Maka dengan itu, saya ingin mengambil perhatian semua kita yang melayani kanak-kanak, kita orang dewasa, ibu bapa, untuk mengambil serius keperluan kanak-kanak kita. Satu, hormatilah hak kanak-kanak. Kedua, beri layanan terbaik
dan layanilah mereka seperti kita melayani orang dewasa, baik itu di gereja, baik itu di kalangan masyarakat. Layanilah mereka dengan sebaik-baiknya. Perkara kedua ialah tentang doa dan derma, di mana telah ditetapkan di dalam takwim BAM pada mana-mana tarikh dia di dalam bulan Oktober setiap tahun. Maka kita fokus berdoa untuk kanak-kanak tentang keperluan mereka, yaitu kanak-kanak yang kita lihat selalu terbiar dan juga yang terdedah dengan ancaman, dan kanak-kanak yang tersesat rohani mereka, baik itu di tempat kita ataupun secara global. Kita fokus berdoa untuk keperluan kanak-kanak kita. Derma, kita boleh menyumbang dan menderma semasa tarikh yang ditetap ini untuk membantu juga kanak-kanak di mana saja yang memerlukan bantuan kita secara keuangan. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurusi daerah, pemimpin-pemimpin di gereja, guru-guru, ibu bapa, dan sesiapapun secara langsung dan tidak langsung membantu kita di dalam perayaan, menjayakan perayaan Hari Kanak-kanak di tempat masing-masing. Tuhan memberkati, dan kembalilah kemuliaan ini semua kepada Bapa kita yang menerima semua kemuliaan yang layak dipuji. Tuhan memberkati dalam segala usaha sambutan perayaan Hari Kanak-kanak sedunia sepanjang bulan Oktober 2022. Tuhan memberkati kita di dalam semua usaha. Sekian, terima kasih. Baik, mari kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan dan Allah kami yang layak menerima semua pujian dan yang disembah, terima kasih Bapa karena Engkau mengasihi kami sehingga Engkau mengurniakan anak tunggal-Mu Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan memperolehi hidup yang kekal. Kami memuji dan memuliakan Engkau karena Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan mengikut gambar Allah. Kanak-kanak maupun orang dewasa sama nilai harganya di hadapan-Mu, di mata-Mu Tuhan. Kami bangga karena kami sebagai anak-anak Tuhan perhatikan, Tuhan hargai. Tuhan, kami berdoa agar anak-anak yang telah mendengar berita baik ini, Yesus mengasihi kami, menerima Engkau sebagai juru selamat mereka, dan mengenal Engkau, dan mengalami kasih setia itu Tuhan. Dan dari ini Tuhan kami berdoa agar anak-anak kami menjadi saksi Kristus hidup baru di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar anak-anak kami dilindungi daripada ancaman bahaya dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, lepaskan mereka daripada yang jahat. Kami berdoa Tuhan, kekuatan yang mereka perolehi daripada-Mu Tuhan, agar anak-anak kami menghindari pencobaan yang dihadapi mereka. Berkatilah orang tua mereka, berkatilah Tuhan guru-guru yang mendidik mereka, baik itu di sekolah maupun di gereja Tuhan. Berdoa Tuhan agar setiap orang dewasa Tuhan mengambil berat tentang juga keperluan kanak-kanak,
di kalangan kami maupun di luar Tuhan. Terima kasih karena Tuhan, Engkaulah yang kami sembah. Puji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semua dan shalom anak-anak. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa di mana kita dapat merayakan Hari Kanak-kanak Sedunia bagi pelayanan kanak-kanak peringkat negeri. Hari ini juga kita akan dibawa dalam pujian penyembahan oleh
semua anak-anak dan guru-guru pelayanan kanak-kanak. Puji Tuhan kita dapat merayakan Hari Kanak-kanak tahun ini walaupun melalui Zoom sahaja. Uncle ingin berkongsi sedikit dari firman Tuhan yang berkaitan dengan tema tahunan pelayanan kanak-kanak tahun ini. Kita akan lihat tema itu maju terus yang diambil daripada Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 katakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Ayat 14, "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Itu bacaan kita dari Filipi pasal 3 ayat 13-14. Dan yang pertama yang kita ingin belajar bersama-sama, apa itu maju terus? Apa itu maju terus adalah kita maju, kita berjalan ke depan, kita berlari ke depan, itu adalah maju, dan bukan kita diam diri di sana, tapi kita bergerak. Jadi itu adalah maju, dan juga maju juga berarti ada peningkatan. Ada peningkatan dalam semua yang kita lakukan. Baik dalam persekolahan kita, baik dalam kerja kita, ada peningkatan. Baik dalam pengetahuan kita tentang hal-hal rohani, tentang Tuhan. Ada peningkatan dia. Ada peningkatan kita dalam doa kita. Ada peningkatan kita dalam baca firman Tuhan. Jadi itu adalah maju. Kita maju dalam hal iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan juga yang kita harus ingat adalah maju terus itu adalah suatu perkara yang pantang mundur. Kita tidak mau mundur. Kalau kita mundur berarti kita bukan maju, itu mundur, itu mengalah, itu tidak ada pergerakan. Jadi oleh karena itulah dalam Filipi pasal 3 ayat 12 Paulus katakan, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Itu kata Rasul Paulus di dalam ayat 12. Jadi dia tidak merasa puas dengan apa yang sudah ada, karena walaupun dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ataupun dia sudah kenal Tuhan, tapi dia katakan dia tidak puas dengan itu, dia ingin lagi mengenal lebih dalam lagi. Jadi itulah dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jadi dia ingin membuat yang terbaik, membuat yang terus maju lagi, karena dia tahu bahwa dia belum sampai ke kesempurnaan itu. Jadi dia ingin maju terus. Jadi yang ayat 13 dia katakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan." Dia katakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Jadi dia walaupun dia sudah berjaya, tetapi masih mau lebih baik lagi. Oleh karena itulah dia katakan, "Melainkan aku mengejarnya." Jadi mengejarnya adalah dia ingin membuat lebih baik, dan dia kejarkan apa yang baik, yang dia tahu baik itu, jadi dia mau kejarkan itu. Jadi aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi segala kegagalan, segala yang menghambatkan dia perjalanannya, dia mau lupakan itu, karena dia mau kejar yang apa yang di hadapan dia, apa yang Tuhan siap sedia untuk dia. Dan jadi dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Dan itu yang Rasul Paulus mau lakukan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengarahkan diri kita ke hadapan, harus melupakan perkara-perkara yang membuatkan kita tidak maju. Jadi kita harus kejarkan kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi itu yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus lakukan. Jadi yang kedua, siapa yang harus maju terus? Siapa yang harus maju terus? Saya, kamu, ibu bapak kita, dan nenek, datuk, kawan-kawan kita semua harus maju terus. Jadi macam mana kita harus maju terus bersama-sama adalah kita harus memberi dorongan kepada satu sama yang lain, tolong satu sama yang lain dalam semua yang kita laku yang baik. Jadi semua
perkara-perkara yang baik yang kita lakukan, kita harus tolong satu sama yang lain supaya kita sama-sama maju terus. Semua kita akan maju terus, dan supaya kita sama-sama bertumbuh dalam iman kita, bertumbuh dalam pengetahuan kita kepada Tuhan. Itu adalah maju terus bersama-sama. Oke, dan yang ketiga, bila kita harus maju terus, jadi kita harus maju terus dalam apa-apa keadaan sekalipun. Kita harus maju terus waktu kita dalam suka ataupun duka, ataupun waktu kita senang ataupun susah, waktu kita sakit atau sehat, ataupun kita berjaya atau gagal, miskin atau kaya. Semua hal-hal itu kita harus maju terus. Jangan kita katakan, oh saya sudah senang ini, tak perlu kerja, tidak perlu buat apa-apa. Jadi itu bukan maju terus tuh. Jadi walaupun kita senang, walaupun kita sudah berjaya, kita ingin meningkat lagi supaya kita akan terus berjaya dalam kehidupan ini. Jadi itu adalah berartinya kita maju terus. Oke, jadi yang keempat, bagaimana kita maju terus? Bagaimana kita maju terus? Yang pertama, ada dua hal yang kita harus ingat dalam kita maju terus. Yang pertama itu adalah melupakan apa yang di belakang kita. Itu yang dikatakan dalam ayat 13 tadi. Ayat 13 katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi dia katakan melupakan. Jadi melupakan berarti tidak melakukannya lagi, tidak mengulangkan hal itu lagi. Karena kamu tahu bahwa itu perkara yang tidak baik, perkara yang membuatkan kita lemah semangat, perkara yang membuat kita undur balik. Jadi kita lupakan hal itu, kita mau melakukan perkara yang baik dan jangan mengulangkan hal itu lagi, karena kita tahu bahwa itu tidak baik. Jadi kita lupakan hal itu. Jadi dia katakan dia melupakan. Ya, dan juga dosa yang lalu-lalu, apapun dosa kita pada masa-masa lalu, kejahatan pada masa lalu, jangan ingatkan itu untuk membuatkan kita lemah semangat. Oke, karena dosa yang masa lalu yang kita sudah serah kepada Tuhan, dan Tuhan telah mengampuni kita. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus maju terus, karena Tuhan sendiri sudah mengampuni dosa kita kalau kita sudah datang kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan Yesus buat untuk kita. Dia mati di atas kayu salib dan hidup kembali itu supaya dosa kita dapat diampuni kalau kita percaya dalam Dia. Jadi yang kedua, bagaimana kita maju terus adalah kita harus lepaskan penghalang-penghalang dalam kehidupan kita. Karena dalam Ibrani pasal 12 ayat 1b katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita semua ada satu perlombaan yang diwajib untuk kita semua. Kita semua harus berlomba-lomba dalam perlombaan ini. Karena itu semua harus ambil bagian. Oleh karena itu kita harus menanggalkan, kalau dalam perlombaan itu kita harus menanggalkan apa-apapun beban ataupun yang membuatkan kita berat, supaya kita tidak dapat berlari dengan baik. Jadi kita harus tanggalkan semuanya itu. Seperti dalam kehidupan rohani kita, kita harus tanggalkan dosa-dosa yang menghambatkan ataupun membuatkan kita rasa bahwa kita tidak layak. Kalau ada dosa-dosa yang kita telah serah kepada Tuhan, Dia telah mengampuni kita, dan jangan lagi kita pikir dosa itu yang membuat kita tidak layak dalam pelayanan kita. Oke, jadi kita harus tanggalkan itu, tinggalkan itu, lupakan itu, dan harus ambil bagian dalam perlombaan yang Tuhan telah wajibkan untuk kita semua. Misalnya perkara-perkara yang kita boleh tanggal, banyak perkara yang kita harus tanggal dalam kehidupan ini. Satu daripadanya adalah cakap bohong, berbohong. Jadi itu yang diambil dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Katakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi dia katakan bahwa cakap bohong itu, kehidupan selalu hidup dalam kebohongan itu adalah manusia lama kita, manusia yang belum bertobat. Jadi dia katakan itu adalah kelakuan-kelakuan orang-orang yang belum bertobat lagi, yang selalu bercakap bohong itu. Jadi kalau kita selalu bercakap bohong, itu yang membuatkan kita tidak dapat maju, karena
karena kita akan senantiasa mengatakan sesuatu untuk membenarkan diri yang tidak benar. Jadi lama-lama itu akan membuatkan kita tidak berjaya dalam kehidupan ini. Dan satu lagi yang membuatkan kita tidak dapat maju terus ataupun menjadi penghalang kita adalah malas. Itu saya ambil dalam Amsal pasal 10 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 katakan, tangan yang malas menampakkan kemiskinan, tetapi tangan yang rajin menghasilkan kekayaan. Ayat 5 katakan, anak yang bijaksana mengumpulkan hasil pada musim panas, tetapi anak yang tidur pada musim menuai membawa aib. Itu yang dia katakan, bahwa kalau kita malas dalam kehidupan ini, kita akan menjadi miskin. Jadi kita tidak mau menjadi hidup dalam kemiskinan. Jadi karena itu adalah firman Tuhan mengajarkan kita bahwa jangan kita malas. Jadi kalau kita malas, kita tidak dapat berjaya dalam persekolahan kita juga kalau kita malas. Jadi kemalasan ini yang membuatkan kita tidak berjaya, tidak menjadi pas dalam apa yang kita ujian-ujian yang kita ambil. Jadi kalau kita senantiasa malas dalam kehidupan kita, kita akan senantiasa gagal. Tapi kalau kita mau maju terus, maju seperti orang lain maju, kita harus menjadi anak-anak yang rajin. Jadi itulah ajaran daripada firman Tuhan kepada kita. Yang kelima, kenapa kita maju terus? Kita mau maju terus karena kita mau menerima mahkota kehidupan. Karena itu yang dikata dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya, barang siapa yang mengasihi dia. Jadi Tuhan telah menjanjikan kepada kita mahkota kehidupan kepada orang-orang yang, setiap orang yang mengasihi dia. Jadi Tuhan yang pertama mengasihi kita, karena itu kita harus mengasihi dia. Karena itu yang dikata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi oleh karena Tuhan Allah kita mengasihi kita, dia telah memberi Yesus Kristus untuk kita, korbankan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan hidup kembali, supaya kita juga menerima kehidupan yang baru. Jadi oleh karena itu supaya setiap orang yang percaya, jadi cara kita menerima mahkota kehidupan itu adalah kita harus percaya dalam Yesus Kristus. Jadi karena dia katakan kalau setiap orang yang percaya kepada dialah tidak dibinasakan, kehidupannya tidak akan dibinasakan. Jadi karena kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan memberi kepada kita, jadi kehidupan yang kekal dalam Tuhan kita, itu yang hadiah yang Tuhan beri kepada kita. Jadi kita telah belajar bersama-sama bagaimana kita maju terus. Yang pertama tadi kita belajar apa itu maju terus, dan yang kedua kita telah belajar siapa yang harus maju terus, dan yang ketiga kita telah belajar bila kita maju terus, dan yang keempat kita telah belajar bahwa bagaimana kita maju terus, dan yang kelima kenapa kita harus maju terus. Jadi dengan itu mari kita sama-sama berdoa, dan Engkau akan pimpin kita dalam doa. Semua anak-anak tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, segala pujian syukur kami angkat kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami yang mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau ingin agar kami semua maju terus di dalam kehidupan ini, supaya kami makin hari makin mengenal Engkau, makin dekat kepada Engkau, makin rajin mencari Engkau, makin rajin berdoa, makin rajin membaca firman-Mu, makin rajin pergi ke gereja, supaya kami maju dalam iman kami, maju dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Jadi kami sangat terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan telah memberi Roh Kudus-Mu hidup di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat terus maju
karena Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan, memberi kepandaian, memberi hikmat bagi kami untuk hidup buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau Tuhan yang senantiasa bersama kami, yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami supaya kami dapat maju terus dalam kehidupan ini. Dan terima kasih Tuhan, semuanya ini kami pinta dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua anak-anak katakan amin. Oke, jadi ini adalah perjalanan kita tentang maju terus, dan selamat hari kanak-kanak bagi semua, dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.
saudaramu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal di dalammu itulah kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Shalom semua, nama saya Dera Teguan Amin. Saya berumur 8 tahun. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang bertajuk Kau Yang Terbaik. Terimalah.
Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekian, terima kasih. Shalom semua, saya Mega Bulan mewakili PKK BIM Bubuk Kulit akan menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Kau yang Terbaik. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang masa berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya
pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Sekian, terima kasih. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuanmu. Beriku hari yang baru dalam mata berlalu. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru dalam mata berlalu. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Shalom semua, saya Audriana Sulo mewakili PKK BEM Lubuk Kulit Sungai Asap dalam pertandingan menghafal ayat. Ayat hafalan saya terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 hingga 14. Bukalah aku telah mencapainya atau telah disempurnakan, tetapi aku terus berusaha. Semoga aku dapat mengambil sesuatu yang kerananya aku telah diambil oleh Kristus Yesus.
Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara aku lakukan, melupakan segala yang di belakang dan cuba mendapatkan segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke syurga dalam Kristus Yesus. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom everyone! Good day to all pastors, judges, teachers, and audience. I'm Eunice Lubanjini from BEM Ephrata Church, BM. My Bible verses for today are taken from the Philippians 3 verse 12 until 14. Verse 12. Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I pray on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Verse 13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Verse 14. I press on towards the goal to win the prize, for which God has called me, heavenward in Christ Jesus. Thank you. God bless. Shalom, nama saya Yunis Gitunjol, murid tahun 3 PKK BEM Kampus. Ayat hafalan saya terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 12 hingga 14. Ayat 12, bukanlah aku telah mencapainya atau telah disempurnakan, tetapi aku terus berusaha, semoga aku dapat mengambil sesuatu yang karenanya aku diambil oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara aku lakukan, melupakan segala yang di belakang dan coba mendapatkan segala yang di hadapan. Ayat 14, aku terus ke arah matlamat mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke syurga dalam Kristus Yesus. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, nama saya Korisa Bebeli Lengkang. Saya dari PKK BEM Data Kakus. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus menceritakan sebuah tentang perumpamaan. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak lelaki. Kedua-duanya membantu ayahnya bekerja di ladang. Pada satu hari, si bongsu meminta bahagian hartanya. Lalu ayahnya pun berjawab, "Boleh," kata ayahnya. Lalu si bongsu pun pergi berfoya-foya dengan uang itu. Lalu satu kebuluran telah berlaku. Dia tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Dia berasa sangat lapar. Lalu dia mencari pekerjaan dan dapat pekerjaan, yaitu menjaga sekawanan babi di ladang seorang petani. Lalu dia tidak dapat makan makanan babi itu dan dia berasa sangat lapar. Lalu dia pun teringat akan ayahnya. Dia akan berkata begini kepada ayahnya, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak ayah." Lalu dia pun pergi pulang ke rumah ayahnya. Ayahnya melihatnya dengan sungguh gembira dan ayahnya pun memeluknya. Si bongsu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak ayah." Lalu si ayah pun memanggil semua pelayan-pelayannya. Dia pun menyuruh pelayannya untuk mengambil baju yang baru dan kasut dan cincin untuk pakaikan kepada si bongsu. Lalu si sulung melihat rumahnya banyak orang yang menari dan muzik-muzik berbunyi. Dia berasa sangat marah. Lalu dia pun pergi ke rumah itu. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku tidak pernah melanggar perintah ayah, tetapi tiada satu pun harta yang dibagi kepadaku." Lalu ayahnya pun memujuknya. Ayahnya pun berkata, "Adikmu telah hilang dan ditemukan kembali. Kita harus bersukaria." Jadi,
Cerita yang diambil daripada sini ialah ayah mengasihi si bongsu dan dia tidak berasa marah. Begitu juga Tuhan mengasihi kita. Dia mengampuni semua dosa kita. Sekian, terima kasih. Salam semua, nama saya Chris Manuel. Saya mewakili PKK BIM Lebu Kulit bagi pertandingan bercerita. Tajuk cerita saya adalah tentang perumpamaan anak yang hilang. Terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 32. Ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Pada suatu hari, anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya daripada bapanya. Katanya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu bapanya pun membagi-bagikan harta itu kepada anak sulung dan anak bungsu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu menjual seluruh hartanya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di negeri itu, dia memboroskan hartanya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Hidupnya pun mulai melarat. Anak bungsu pergi bekerja dengan seorang majikan yang menyuruhnya menjaga babi di ladang. Kerana terlalu lapar, anak bungsu ingin makan makanan babi itu, tetapi tidak dibenarkan. Keadaan tersebut menyadarkan dia. Katanya, "Betapa ramainya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang hamba-Mu.' Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Dari jauh bapanya melihat anak bungsu itu, lalu tergeraklah hatinya itu dengan belas kasihan. Bapanya terus berlari untuk mendapatkan anak bungsu itu, lalu memeluk dan menciumnya. Lalu anak bungsu pun berkata, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang hamba-Mu.' Lalu bapanya berkata kepada hamba-hambanya itu, 'Hambaku, carikanlah jubah yang terbaik, pakaikanlah kepada dia, dan kenakanlah cincin di jarinya dan sepatu di kakinya. Dan sembelihlah lembu tambun itu, mari kita bersukacita.' Ketika mereka bersukaria atas kepulangan anak bungsu, anak sulung pun marah. Namun bapanya berkata, 'Anakku, engkau selalu bersama ajanku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita kerana adikmu yang telah mati hidup kembali, adikmu yang telah hilang didapati kembali.' Nah kawan-kawan, perumpamaan tersebut menggambarkan tentang kasih Bapa yang di surga terhadap kita yang berdosa. Di saat kita kembali kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri dan mengaku dosa, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dan menerima kita sebagai anaknya dengan penuh sukacita. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom semua, saya Deswari Edison dari PKK BIM Rumah Bahar, Sungai Asam Belaga. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Adik yang Hilang yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 32. Di sini Yesus menceritakan sebuah cerita. Ada seorang ayah punya 2 anak laki-laki, kerana bekerja membantu ayahnya di ladang. Suatu hari, si bongsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, kalau ayah nanti sudah tidak ada, saya berhak berapa sebahagian dari harta ayah, bukan? Bolehkah saya mendapatkannya sekarang juga?" "Boleh," jawab ayahnya. Lalu ia memberi hartanya kepada antara kedua anaknya. Tidak lama sesudah itu,
si bungsu menjual semua hartanya. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh dan membawa uangnya. Di situ ia hidup bersenang-senang sampai uangnya habis sama sekali. Ia tak punya uang lagi. Di mana-mana dia diusir dan ditendang keluar. Apalagi di negeri itu sedang timbul bahaya kelaparan. Si bungsu mencari-cari pekerjaan. Akhirnya ia bertemu bekerja pada seorang petani. Dia disuruh pergi ke ladang untuk menjaga kawanan babi. Si bungsu sangat lapar. Ingin sekali ia makan makanan babi-babi itu, tetapi tak ada yang memberinya makanan. Lalu ia berfikir dalam hatinya, para pekerja di dalam ladang ayahku mendapat makanan berlimpah-limpah, tetapi saya hampir mati kelaparan di sini. Saya mau kembali kepada ayah dan berkata, jangan sebut saya anak ayah lagi. Biarlah saya bekerja di ladang ayah sebagai pekerja. Lalu ia bangkit dan berjalan pulang. Dan siapakah yang menunggu kedatangannya? Ayahnya. Ketika ayahnya melihat si bungsu, air matanya berlinang-linang. Ia berlari menjemput anaknya. Lalu ia memeluknya dan menciumnya. Ayah, kata si bungsu, saya tidak berbuat salah, jangan panggil saya anak ayah. Tetapi ayahnya berkata kepada semua pelayannya, cepat, ambilkan pakaian yang paling bagus di dalam rumah ini. Pakaikan cincin di jarinya dan pasanglah sepatu di kakinya. Kita akan berpesta. Tak lama kemudian seseorang pulang dari ladang. Ia mendengar musik lalu bertanya, apa yang terjadi? Adik tuan sudah pulang, kata seorang pelayan. Seseorang menjadi marah sekali. Ayah, tidak adil, katanya kepada ayahnya. Saya sudah bekerja keras, tapi ayah tak pernah memberi saya sesuatu yang bagus. Dan setelah ia kembali, ayah menyuruh pelayannya membuat pesta untuk dia. Anakku, kata ayahnya, engkau selalu bersamaku dan apapun yang ayah miliki menjadi milikmu juga. Ayah bergembiralah dan ikutlah pesta. Engkau harus mengerti, tadinya ayah kehilangan seorang anak. Dia telah hilang, tetapi ayah telah menemukannya kembali. Sekian, terima kasih. Shalom, nama saya Mesri Damundan dari Pelayanan Kanak-Kanak BM Taman Tungku Bahasa Malaysia. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga 28 yang bertajuk Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Pada zaman dahulu, ada seorang Ibrani yang telah menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Nama orang itu ialah Yusuf. Yusuf adalah anak kepada Yakub yang dikenali juga sebagai Israel. Yusuf ini telah dijual ke tanah Mesir oleh saudara-saudaranya sendiri. Pada suatu ketika, saudara-saudara Yusuf telah datang ke Mesir untuk membeli gandum karena ada kelaparan di tanah Kanaan. Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu, tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf. Pada suatu hari, Yusuf tidak tahan lagi ingin memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf menyuruh semua orang yang berada di ruangan itu segera keluar. Lalu Yusuf menangis sekeras-kerasnya sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan seluruh istana Fir'aun. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Yusuf menyuruh mereka mendekat kepadanya. "Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena semua ini terjadi atas kehendak Allah. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin keturunanmu di bumi ini. Karena sudah 2 tahun ada kelaparan di negeri ini, dan selama 5 tahun lagi
orang tidak akan menabur ataupun menuai. Yusuf segera menyuruh saudara-saudaranya agar kembali ke Kanaan untuk menjemput ayahnya dan anak cucunya dan segala binatang ternakannya. Yusuf juga menyuruh mereka untuk menceritakan segala kemuliaannya di tanah Mesir. Lalu Yusuf memeluk dan mencium adiknya Benyamin dan saudara-saudaranya yang lain sambil menangis. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengannya. Fir'aun mendengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf telah datang ke Mesir dan menerima baik perkara itu. Fir'aun memberikan perintah kepada Yusuf untuk menjemput ayahnya Yakub dan seisi rumahnya. Fir'aun juga berjanji akan memberikan segala yang terbaik di tanah Mesir kepada mereka. Yusuf memberikan kepada saudara-saudaranya kereta dan bekal dalam perjalanan menurut perintah Fir'aun. Yusuf juga memberikan kepada mereka masing-masing sepotong pesalin, dan kepada adiknya Benyamin diberikannya 300 uang perak serta 5 potong pesalin. Di samping itu, Yusuf juga mengirimkan kepada ayahnya Yakub 10 ekor kedai jantan yang dimuati dengan segala yang terbaik di tanah Mesir, dan 10 ekor keledai betina yang dimuati dengan gandum, roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan nanti. Sesudah itu barulah Yusuf melepaskan saudara-saudaranya kembali ke tanah Kanaan dan menasihati mereka agar jangan berbantah-bantah semasa dalam perjalanan. Setibanya di tanah Kanaan, saudara-saudara Yusuf menceritakan segala sesuatu tentang Yusuf kepada ayah mereka Yakub. Pada mulanya Yakub tidak percaya, tetapi setelah melihat semua barang yang dikirim oleh Yusuf dan kereta untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Dia berkata, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikianlah cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Sebagai kesimpulan dari cerita ini, Allah mempunyai rancangan yang terbaik untuk masa depan umatnya. Oleh itu, apapun masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini, tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Sekian dan terima kasih. Halo semua, hai kawan-kawan dan juga guru-guru dan anak-anak. Ya, hari ini saya ingin membawa kita di dalam satu cerita. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri. Saya ialah Cik Gumbang atau Antimbang, ingin membawa satu cerita dengan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 1 sehingga 28. Oke, ceritanya mengenai Yusuf mengampuni saudaranya, ya. Yusuf ingin berdamai dengan saudaranya. Oke. Hari ini Yusuf dia berada di istana Raja Fir'aun. Dia telah diberi mandat untuk memerintah di istana Fir'aun pada masa itu. Kenapa? Latar belakang Yusuf ialah dia telah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir pada masa dahulu. Ya. Jadi ketika itu Yusuf tidak tahan lagi. Dia ingin menangis. Kenapa? Dia melihat saudaranya datang berjumpa dengan dia di Mesir, ya. Saudaranya datang kepada Yusuf, ya, ingin berjumpa dengan dia di Mesir untuk membeli makanan. Karena pada masa itu terjadi kebuluran ataupun kelaparan yang sangat dahsyat sekali, sehingga
makanan di mana-mana pun tidak ada, makanan buah-buahan apa semualah ya, padi, ya jagung, gandum semuanya tidak ada pada masa itu. Jadi saudaranya datang berjumpa dengan Yusuf. Tetapi Yusuf sangat terharu melihat saudara-saudaranya ini datang bertemu dengan dia. Lalu dia memerintah kepada seluruh orang untuk meninggalkan mereka. Jadi mereka semua pergi meninggalkan Yusuf, dan Yusuf bersendirian dengan saudaranya. Ya, maka Yusuf tidak tahan lagi. Dia menangis dengan sangat kuat sekali, sehingga kedengaranlah suara tangisan Yusuf kepada Raja Fir'aun. Ya, ini Raja Fir'aun. Jadi lalu Fir'aun pun bertanya, apa yang berlaku? Jadi maka Yusuf ini memberitahu bahwa saudaranya datang. Ketahuanlah kepada Firaun ini bahwa saudara Yusuf datang bertemu dengan dia untuk mencari makanan ataupun membeli makanan. Karena itu Raja Firaun memerintah supaya menghantarkan makanan kepada saudaranya, ya, yaitu bapak kepada Yusuf, ya, dan mama dia Ribka, hantar makanan kepada mereka karena mereka kebuluran. Ya, banyaklah makanan yang mereka hantar kepada Yusuf, kepada Yakub, ya, bapak kepada Yusuf. Jadi sebelum itu Yusuf memerintah mereka supaya saudara-saudaranya membawa adik mereka Benjamin kepada dia, karena dia sangat rindu kepada adiknya Benjamin. Ya, bawalah Benjamin kepada saya mau bertemu dengan dia. Lalu dia memberikan kepada Benjamin juga beberapa hadiah untuk diberi kepada Benjamin, ya. Jadi mereka pun membawa Benjamin kepada Yusuf. Yusuf memeluk adik dia. Dia sangat sayang kepada adiknya. Ya, begitulah Yusuf, dia sangat sayang kepada adiknya. Dan dia pun sudah menghantar beberapa hadiah kepada bapak ataupun ayahnya, ya, makanan untuk diberi kepada ayahnya. Pada mulanya ayahnya tidak percaya, ya, kata-kata saudara Yusuf nih, ya, dia tidak percaya. Tetapi bila mereka membawa beberapa makanan, keledai, apa semua binatang yang diberikan kepada ayahnya, maka ayahnya pun turut juga dengan mereka ke Mesir. Ya, dia berkata, lebih baik saya pergi kepada anak saya, karena saya tahu anak saya masih hidup, dan dia pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf sebelum dia meninggal. Jadi begitulah Yusuf mengampuni saudaranya, walaupun mereka telah menjual Yusuf. Tetapi itulah janji Tuhan kepada Yusuf. Dia mau supaya Yusuf ini menjadi pendahuluan ataupun yang mendahului mereka ke Mesir untuk menyiapkan makanan bagi mereka, karena akan berlakunya kebuluran, dan Yusuf tidak berendam dengan saudara-saudaranya. Oke, terima kasih. Demikianlah cerita kita mengenai Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Terima kasih.